Lo pernah nggak sih mager-mageran atau bahkan mager terus nih? Kalau puasa sih kayak lebih malas ngapa-ngapain ya. Karena kalau berbareng itu kayak tiduran terus tuh di rumah kayaknya udah nikmat banget. Mager sih ya, bawaannya pengen tidur aja kan ya. Kalau puasa tetap semangat, nggak ada mager-magernya. Bawaannya capek aja gitu, padahal mah nggak boleh kayak gitu kan. Sering mager. Banget. Jadi mendingan di rumah, diam, tiduran aja. Ya, tergantung ada kerjaan atau enggaknya. Kalau misalnya di hari libur tetap ada kegiatan, ya terpaksa kita harus ngerjakan. Kalau misalnya nggak ada ya udah. 24 jam pasti bakalan di rumah terus sambil YouTubean, tetheringan gitu. Kalau weekend paling nggak sih kan kerja ya, pulang kerja cari biasa takjil buat buka puasa. Baru deh, habis itu taraweh, baru tidur. Sebenarnya boleh nggak sih puasa mager-mageran aja gitu? Sebenarnya kalau puasa ya bagusnya nggak mageran, jadi tetap menjalankan aktivitas. Sebenarnya sih nggak boleh ya. Kalau puasa itu kan harus memperbanyak pahala ya, kayak tadarusan atau dengerin hal-hal yang positif gitu-gitu sih. Pak Ustadz, boleh nggak sih kita puasa mager-mageran terus? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Merdeka, bagi kaum rebahan, ya orang yang males bergerak atau mager, itu ada ungkapan yang dijadikan dalil. Memang sebagian ada yang menyebut ini adalah hadis dhaif. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Sehingga apa akibatnya? Mereka males ngapa-ngapain. Bawaannya pingin tidur melulu. Ngapa? Karena tidur pun nilainya ibadah. Toh ngapain kita ibadah yang lain? Baca Al-Quran, sholat, zikir dan sebagainya. Toh tidur pun juga dapat pahala. Ini adalah salah kaprah atau salah pemahaman. Sahabat Merdeka, tahukah Anda bahwa pada masa Rasulullah SAW 2 tahun setelah beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat puasa itu di tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Sya'ban. Dan 1 bulan berselang, umat Islam langsung melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Namun ada yang istimewa di bulan puasa pertama yang dilakukan oleh umat Islam pada saat itu. Apa itu? Peperangan Badar. Anda tahu bagaimana kondisi perang Badar. Terlebih di sana. Medannya sangat berat. Tidak ada air. Cuacanya sangat panas. Tapi umat muslim ketika itu tetap menjalankan puasa. Dan mereka tetap mengangkat pedang, mengangkat senjata, bertempur melawan kaum kafir Quraisy. Padahal mereka sedang puasa. Tidak ada alasan bagi mereka untuk bersantai-santai. Ya Rasulullah, kami sedang puasa, kami gak kuat untuk perang. Tidak. Sahabat mulia ketika itu, ketika mendapatkan perintah untuk berjihad di jalan Allah, mereka langsung berjalan menuju Badar, suatu tempat di antara kota Mekah dan Madinah. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keluhan puasa. Lalu bagaimana dengan kita saat ini? Kita tinggal di rumah yang ada AC-nya, bekerja di kantor yang cukup dingin suhunya, tapi kita masih males-malesan. Ya? Jangankan berjihad, bekerja saja kita malas. Padahal bekerja mencari nafkah itu memiliki pahala yang sangat tinggi. Terlebih kita di saat puasa. Sahabat Merdeka, puasa telah lama terbukti membuat tubuh kita menjadi sehat. Tubuh kita menjadi lebih fit. Maka tidak ada alasan untuk mager. Maka ada ungkapan summu tasihu. Berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Tapi puasa yang seperti apa yang bisa membuat kita sehat dan kemudian kita tidak lemas ketika kita menjalankan ibadah puasa? Sesuai sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama kita lakukan adalah kita menyantap hidangan sahur dengan menu yang sehat.
Selain itu menguatkan tubuh kita, sahur juga ternyata ada keberkahan. Secara medis, tubuh kita itu membutuhkan sedikitnya 8 jam untuk menyerap nutrisi makanan secara teratur. Artinya, tubuh kita itu bisa kuat berpuasa, tetap sehat dan fit kalau kita ada asupan terlebih dahulu, yaitu ketika makan sahur. Makanya Rasulullah SAW juga bersabda, tasahharu, makan sahurlah kalian, fa inna fis sahur barakah. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Maka penting bagi kita ketika makan sahur, itu makan yang nutrisi. Jangan semua makanan kita santap. Nasi, lauk, dengan menu yang begitu banyak, dengan porsi yang sangat besar. Makan secukupnya, sekedarnya. Yang kedua, kita juga disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi, berbuka pun tidak berlebihan, tidak kalap, tidak lapar mata. Makan secukupnya dengan makanan menu yang sehat, diawali dengan kurma dan air putih, sehingga kemudian tubuh kita tidak merespon secara berlebihan ketika kita dimasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Yang ketiga, sahabat Merdeka, adalah mengatur jam tidur. Jadi selama puasa kita tidak boleh tidur terlalu lama dan tidak juga tidur terlalu singkat. Kita tidak boleh terlalu malam tidur sehingga kemudian kita telat bangun sahur. Maka kita ada sunnahnya Rasulullah itu setelah sholat isya, dan kalau di bulan Ramadan setelah sholat tarawih itu langsung istirahat tidur. Lalu kemudian nanti sepertiga malam beliau bangun. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat tahajud. Yang lalu kemudian diikuti menjelang sahur, menjelang subuh, dia menyantap sahur. Selain waktu tidur yang malam, ada lagi waktu tidur yang kedua, yaitu di siang hari yang disebut dengan qailulah. Bukan setelah subuh seperti kebiasaan kita, karena itu pun tidak sehat, membuat kita malas. Qailulah ini kapan? Yaitu waktu siang hari, baik itu sebelum duhur ataupun setelah duhur. Yang waktunya itu tidak panjang, hanya mungkin 30 menit atau 20 menit atau bahkan 15 menit. Nabi SAW bersabda, kilu fa inna syaitana la takil. Istirahat sianglah kalian. Jadi qailulah itu bisa dimaknai dengan istirahat siang meskipun dia tidak tidur. Bisa juga dimaknai dengan tidur walaupun hanya sesaat. Istirahatlah kalian di waktu siang atau tidur sejenak di waktu siang, karena sesungguhnya syaitan itu tidak melakukan qailulah. Nah, dengan mengikuti sunnah Nabi tadi, yang pertama adalah makan sahur, yang kedua adalah berbuka dengan menyegerakan berbuka, yang ketiga adalah mengatur waktu tidur dan ditambah dengan qailulah, insya Allah puasa kita nggak akan mager. Puasa kita tetap sehat, badan kita tetap fit, dan kemudian kita bisa menyelesaikan, menuntaskan ibadah puasa dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab.